membawakan cerita berjudul Raden Kamandaka. Alkisah, ada sebuah kerajaan yang sangat besar bernama Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Siliwangi. Ia mempunyai 3 orang putra dan 1 orang putri dari 2 permaisuri. Anak dari permaisuri pertama bernama Banyak Candra dan Banyak Ambar. Suatu hari, Prabu Siliwangi hendak menyerahkan tahta kerajaannya kepada salah satu dari 2 putra tertuanya, dengan syarat mereka harus memiliki pendamping. Tetapi Banyak Candra merasa keberatan karena ia merasa belum memiliki ilmu dan wawasan yang cukup, juga belum memiliki pendamping. Oleh karena itu, ia meminta izin untuk pergi berkelana mencari pendamping hidup. Sang ayahnya pun mengizinkannya. Tujuan pertama Banyak Candra adalah pergi ke Tangkuban Perahu untuk menemui seorang resi bernama Ki Ajar Winarong. Ki Ajar Winarong pun menyarankan pangeran untuk menyamar menjadi rakyat biasa dan mengganti namanya menjadi Raden Kamandaka. Sesampainya di Pasir Luhur, ia bertemu dengan Pati Reksanata dan mengangkatnya menjadi anaknya. Suatu hari, Pati Reksanata mendapatkan undangan dari Adipati Kandadaha untuk menghadiri pesta ikan di Kali Logawa. Raden Kamandaka ingin ikut, tetapi tidak diperbolehkan oleh ayah angkatnya karena pesta tersebut hanya dihadiri oleh para pengusaha dan pejabat saja. Tetapi diam-diam Raden Kamandaka mengikuti ayah angkatnya. Sampainya di sana, ia tidak sengaja bertemu dengan Dewi Ciptarasa. Dia pun terpesona akan paras Dewi Ciptarasa yang cantik dan mirip dengan ibundanya. Begitupun sebaliknya, Dewi Ciptarasa pun menyukai Raden Kamandaka. Karena takut diketahui oleh ayahnya, Dewi Ciptarasa meminta Raden Kamandaka untuk menemui malam hari di Taman Keputren. Malam harinya Raden Kamandaka menemui Dewi Ciptarasa di Taman Keputren. Dewi Ciptarasa pun menanyakan identitas Raden Kamandaka. "Wahai pemuda tampan, siapakah namamu dan putra siapakah engkau?" Raden Kamandaka pun menjawab, "Aku Kamandaka, putra Patih Reksanata." Tanpa disengaja, identitas tersebut terdengar oleh prajurit Kadipaten dan langsung mengejarnya. Tetapi Raden Kamandaka berhasil lolos. Keesokan paginya, Adipati Kandadaha memanggil Pati Reksanata untuk memanggil putranya untuk ditangkap dan dihukum karena mencoba menemui putrinya. Pati Reksanata pun terkejut sekaligus tidak menyangka kalau putranya bisa senekat itu. Tapi ia juga tidak rela kalau putranya dihukum. Lalu ia menyuruh Raden Kamandaka untuk melarikan diri. Raden Kamandaka pun melarikan diri dan menceburkan dirinya ke sungai. Para prajurit menyangka kalau Raden Kamandaka telah mati dan hanyut terbawa sungai. Adipati Kandadaha merasa puas, sedangkan Dewi Ciptarasa merasa sedih. Karena arus sungai yang begitu deras, Kamandaka pingsan dan ditemukan oleh seorang pemuda yang sedang memancing bernama Rekajaya. Rekajaya pun membawa Kamandaka ke rumahnya dan melaporkan ke ibunya. Ibu Rekajaya pun mengangkatnya menjadi putranya. Di desa Panagi, tempat Rekajaya tinggal, warganya terkenal suka menyabung ayam. Begitupun dengan Rekajaya. Rekajaya dan Kamandaka selalu ikut sabung ayam dan selalu memenangkannya dengan ayam andalannya bernama Mercu. Lama-kelamaan Raden Kamandaka menjadi terkenal dan sampai di telinga Adipati Kandadaha dan membuatnya murka. Lalu ia menyuruh para prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Raden Kamandaka. Di saat itu juga datang seorang pemuda yang mengaku bernama Siliwangi melamar menjadi prajurit. Karena ilmunya yang cukup tinggi, Adipati Kandadaha menyuruhnya untuk menangkap dan membunuh Raden Kamandaka dengan syarat membawa hati dan jantungnya sebagai bukti. Siliwangi pun menyanggupinya. Ia lalu pergi ke desa Panagi dengan membawa anjing pelacaknya. Di desa Panagi, Siliwangi berpura-pura ikut sabung ayam. Dan di saat dia ikut sabung ayam, ia menancapkan kucing pamungkasnya ke Raden Kamandaka dan membuatnya terluka. Raden Kamandaka pun melarikan diri ke dalam gua. Lalu Siliwangi mengejarnya dan menantangnya. "Hei Kamandaka, keluarlah, jangan jadi pengecut, ayo sini lawan aku." Raden Kamandaka pun menjawab, "Hei pemuda ingusan, tidak ada
Siliwangi. "Hah, benarkah kau banyak satra?" "Ya, kenapa kau takut?" "Ampun kakang, ini aku banyak ngampar adikmu yang sedang mencarimu." Lalu Raden Kamandaka keluar dari gua. Mereka pun saling berpelukan dan bermaafan. Siliwangi pun membunuh salah satu anjing pelacaknya untuk diambil hati dan jantungnya untuk diserahkan kepada Adipati Kandada sebagai bukti bahwa ia telah berhasil membunuh Raden Kamandaka. Di saat itu, Raden Kamandaka bertapa di dalam gua. Ia bermimpi bertemu dengan seorang kiai berbaju putih dan memberikannya pakaian kerah jika ia ingin mendapatkan Dewi Ciptarasa dan menyuruhnya ke hutan Batur Agung. Betapa terkejutnya Raden Kamandaka ketika sadar dari semedinya. Baju kerah tersebutlah ada di hadapannya. Lalu ia menggunakannya. Ajaib, ia langsung berubah menjadi seekor kera yang besar. Lalu ia pergi ke hutan Batur Agung. Di hutan itu, kera tersebut ditangkap oleh prajurit Adipati Kandada dan membawanya ke Kadipaten. Ketiga putri Adipati berebut ingin ingin memeliharanya. Lalu Adipati mengizinkannya dengan syarat barang siapa yang makanannya diterima, maka ialah yang boleh memeliharanya. Tentu saja makanan Dewi Ciptarasa lah yang diterimanya. Lalu ia yang berhak memeliharanya. Karena kera tersebut sangat manja, ia pun mengizinkan kera tersebut untuk tidur di kamarnya. Malam harinya, ketika Dewi Ciptarasa akan mengucapkan selamat malam pada keranya, kera tersebut berubah menjadi Raden Kamandaka. Dewi Ciptarasa pun terkejut sekaligus bahagia melihatnya. Tetapi Raden Kamandaka meminta Dewi Ciptarasa untuk merahasiakan hal ini. Suatu hari datang Prabu Pulebahas yang terkenal kejam melamar Dewi Ciptarasa. Dewi Ciptarasa pun bersedih. Lalu ia mengatakan kepada Kamandaka. Lalu Kamandaka menyarankan menerima lamaran tersebut dengan syarat ia mengizinkanmu membawaku ikut bersamamu. Lalu hari pernikahan pun tiba. Prabu Pulebahas merasa terganggu akan kera tersebut. Ia pun memukul kepala kera tersebut dengan keras. Kera tersebut pun balik menyerangnya. Lalu terjadilah pertarungan yang cukup sengit dan kera tersebut memenangkannya. Prabu Pulebahas pun tewas. Di depan semua orang, kera tersebut berubah kembali menjadi Raden Kamandaka. Lalu ia memberitahu identitas aslinya bahwa ia adalah Banyak Satra, putra Prabu Siliwangi. Adipati Kandada pun terkejut dan ia tidak bisa melarangnya. Lalu mereka pun dinikahkan. Raden Kamandaka menetap di Pasir